Jadi kita dihukum karena kita dungu sebetulnya kan. Jadi supaya pikiran kita tidak mengalami involusi itu. Kadang-kala kalau pikiran udah maksimal, involusinya itu membuat kita akhirnya marah terus-menerus. Kita sudah berdiskusi ya teman-teman dari jam 3 sampai dengan ini sudah hampir 15 menit jam 6. Cukup panjang dengan banyak termi. Saya pikir sebelum saya menutup diskusi ini ya teman-teman, saya kemudian memberikan kesempatan juga kepada para pemantik. Saya pikir tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab oleh Bung Rocky ya. Yang menarik tadi dari Bu Nina juga ya. Jadi hari ini kita menyaksikan begitu banyak kemarahan dari mahasiswa-mahasiswa, begitu banyak narasi kritis dari kita semua, tapi kemudian bagaimana menjaga idealisme kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis yang kemudian besok lusa akan terjun ke dalam politik dan kemudian berubah menjadi koruptor. Saya pikir ini bisa dijawab mungkin Bung Edu, Pak Dedi dan juga Kak Yuven sebagai pemantik mungkin bisa menjawab sekaligus juga memberikan closing statement ya untuk teman-teman semua dalam menjaga bara perlawanan, dalam menjaga semangat idealisme teman-teman hari ini, apa yang bisa kita sama-sama lakukan gitu sebagai bagian dari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ingin menjaga keberlanjutan ekologi di tanah kita tercinta. Kepada Bang Edu saya persilahkan. Saya enggak punya closing statement, tapi kalau saya supply kepada, mungkin ada calon bupati atau wali kota atau calon gubernur di sini? Ada ya? Calon bupati, calon wali kota atau calon gubernur ada nggak di sini? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada ya? Nggak. Maksud saya ingin supply waktu saya untuk dia, siapapun dia, supaya kita tahu juga ada dia calon wali kota, bupati atau gubernur. Kalau tidak ada, saya ingin supaya closing statement saya geser ke Papius Rengka. Oke, ini mewakili. Baik, pertama saya berterima kasih karena saya sering sekali menyaksikan itu ya. Saya kira seluruh cerita tadi itu adalah cerita kekerasan. Dan tidak ada manusia di bumi ini yang suka dengan kekerasan. Dan kekerasan itu bisa muncul dari mana-mana. Dan selalu dikutip orang seperti John Galtung. Selalu mengatakan bahwa ada dua jenis kekerasan. Satu itu kekerasan struktural dan satu kekerasan kultural. Dan yang kita alami sesungguhnya adalah kekerasan struktural. Pertanyaannya ialah, ketika ada kekerasan struktural, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain adalah dengan kekuatan rakyat. Ada contohnya ke dunia ini, ada. Tadi disinggung oleh Bung Rocky tentang Vavensa itu. Dia adalah seorang buruh saja. Tapi dia mengkonsolidasikan kekuatannya, kemudian dia merebut posisinya menjadi presiden. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri juga, dia hanya mau menunjukkan jalan kebenarannya untuk rakyat itu. Dan dia kemudian setelah menjadi presiden, dia kembali menjadi buruh. Tapi kalau kembali ke Nusa Tenggara Timur, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan adik Dedi. Ada istilah yang dia pakai, fragmentasi. Fragmentasi ini adalah warisan dan menurut saya, itu adalah warisan yang paling berhasil yang dilakukan oleh Soeharto. Itu sebetulnya. Bukan soal korupsinya Soeharto, bukan. Menurut saya yang paling hebat dari dia adalah dia mewarisi fragmentasi. Dan ketika datang reformasi muncul, ada dua gejala kuat waktu reformasi muncul. Yang pertama adalah lahirnya partai-partai bandit dan partai-partai serakah. Yang kedua, lahirnya politisi bandit dan politisi sekarang. Dan mereka itu kemudian berakar ke bawah dan disambut oleh rakyat yang katanya dia ditindas. Dan saya tidak percaya sampai sekarang apakah Nusa Tenggara Timur bisa terkonsolidasi. Karena faksinya sudah sangat kuat. Tetapi saya masih percaya bahwa kita bisa melakukan konsolidasi. Cara yang paling benar menurut saya bergerak tidak hanya di kota, tapi bergerak masuk ke kampung. Dan saya alami, Bu Rocky, saya ikut pemilihan umum, saya kalah.
Oke, kekalahan saya waktu dihitung, saya punya suara sudah hampir mencapai 3.000. Lalu ada gerakan PSU. PSU itu kemudian dia melorot ke bawah terus, akhirnya yang tersisa 1.123. Dan susahkah saya? Tidak. Saya hanya mau membuktikan bahwa rakyat juga itu adalah satu kata yang sangat anonim. Tapi ketika dia masuk wilayah yang sangat konkret, dia juga akan menderita. Jadi saya ikuti ceramahnya Bung Edu dengan Bung Rocky di Lelero. Saya kira bicara tentang demokrasi. Menurut saya demokrasi itu bukan hanya soal isi kepala. Tapi demokrasi juga adalah soal isi hati dan isi sakunya. Kalau rakyatnya menjadi makmur, rakyatnya menjadi pintar, maka dia tidak akan mudah didikte oleh orang dung. Saya kira itu saja simpul saya. Baik, terima kasih ya Kak Pius. Yang saya mau kasih tahu kalian ya, kan saya dengar tadi memang, mungkin ada yang mau menyindir saya juga karena saya kemarin ada bergabung dengan kekuatan. Menurut saya ini hanya soal jarak, ya, hanya soal jarak. Ada orang melihatnya dari jauh dan ada orang yang melihat dari dekat. Ada orang yang melihat dari luar dan ada orang melihat dari dalam. Dan saya belum bercerita bagaimana saya melihatnya dari dalam. Itu kan yang kalian tidak tahu. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih ya Kak Pius. Selanjutnya Kak Dedi. Ya. Di sini. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya kira kita semua tak terkecuali cepat atau lambat akan masuk dalam perangkap satu, ranah politik, dan kedua ranah sipil. Di ranah politik kita akan memasuki, misalnya Anda ketika bergabung dalam state apparatus, maka Anda punya kuasa untuk menciptakan regulasi-regulasi. Ketika Anda masuk dalam ranah itu pula, Anda punya jaring dengan pasar yang akan mendukung semua kebijakan regulasi yang Anda buat. Dan ketiga, Anda juga menggunakan kekerasan, punya jaringan dengan state koersif yang akan memuluskan semua proyek-proyek negara. Dan tahap terakhir dengan politik, Anda akan mengundang jejaring yang bisa membuat legitiming kepada apa yang telah Anda rumuskan. Pilihan Anda untuk masuk dalam ranah politik atau dalam ranah sipil. Bagi saya, ruang yang terbuka untuk kita adalah masuk dan berkontestasi dalam ranah sipil, menjadikan warga sebagai partner, berjuang bersama mereka, korban dari semua proyek dan kebijakan pembangunan. Kesempatan kita untuk memilih masuk dalam ranah politik atau sipil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Edu. Kita berikan aplaus. Ya, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya Kak Yuven. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin singkat saja ke Grace. Kalau tadi saya mulai dengan bahwa ada beban ganda ekologi. Di terakhir, kalau menyimak dari hasil diskusi, banyak secara cerita-cerita termasuk tadi soal beberapa pertanyaan soal yang di Malaka dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saya simpulkan bahwa seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada penurunan kapasitas dari alam ini karena proyek-proyek infrastruktur segala macam. Saya mungkin mau menutup bahwa NTT hari ini bukan hanya menghadapi dua beban ganda tadi, sebetulnya ada satu penurunan kapasitas, yaitu penurunan kapasitas dari aparatur pemerintah kita sendiri. Kapasitas, seperti yang sudah diceritakan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih untuk semua. Kalau kemarin di Lelero Bung Rocky menyampaikan di konferensi pers bahwa ingin menjadikan Maumere sebagai ibu kota pikiran, maka izinkan Bung Rocky juga meresmikan Kota Kupang sebagai kecamatan pikiran. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuven. Ya. Selanjutnya Bung Rocky. Kalau di Bung Rocky jangan closing statement, tapi pesan apa yang terakhir yang mau disampaikan kepada teman-teman agar kita semua selalu menjaga akal sehat kita, Bang? Silakan. Ya, ada kelelahan mental, ada kelelahan fisik, tapi tidak boleh ada kelelahan pikiran tuh. Jadi sebetulnya kita ajukan aja pertengkaran supaya ada energi otak yang bisa kita ucapkan berlebih.
dari tempat ini. Dan kita ditonton, begitu diupload YouTube-nya itu, yang nonton itu anak Eropa, anak Amerika segala macam tuh, yang sedang memata-mata Indonesia tuh. Dan banyak prinsip kerusakan ekologi justru dicegah kelangsungannya oleh bills Eropa tuh. Anak-anak Eropa tuh nekan partai hijau di situ, nekan partai buruh, nekan partai liberal supaya jangan beli produk Indonesia tuh. Jadi kita dihukum karena kita dungu sebetulnya kan. Jadi teori kita sebetulnya kita tunjukkan bahwa ada tempat di Kupang misalnya, ide dipikirkan dan anak-anak Eropa itu akan bilang oke, kami akan menghentikan membeli pakaian dari Indonesia tuh. Tapi kami ingin bertukar baju lokal dan akan terjadi pertukaran antar individu dengan tidak merusak lingkungan. Kan sekarang semua mall di Amerika, di Eropa itu nggak ada lagi anak muda yang datang ke situ. Anak muda di London misalnya memantau anak muda di Kupang tukar-tukaran WA, lalu saling kirim baju aja kan. Jadi itu yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab di tingkat global. Nah itu yang saya inginkan supaya kita tetap memantau bahwa ide dunia itu cuma dua. Orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Itu. Do you speak gender equality? Kalau kita ke luar negeri ditanya pada Presiden Jokowi, do you speak environmental ethics? Dia buta huruf untuk menjawab itu. Do you speak gender equality? Apalagi itu. Karena sistem pemerintahnya patriarkis. Jadi sekali lagi kita mau hidupkan grammar, new kind of grammar dari Universitas Muhammadiyah plus Unwira. Jadi sekali lagi kita ada di tempat di mana kita menggembirakan pikiran. Teman-teman semua, saya akan tinggal di situ karena bukan soal waktu, tapi supaya pikiran kita tidak mengalami involusi itu. Kadang-kala kalau pikiran udah maksimal, involusinya itu membuat kita akhirnya marah terus-menerus. Kondisi pikiran hari ini adalah kondisi terbaik yang pernah kita ucapkan untuk menentang rejim Joko Widodo. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah. Dengan demikian teman-teman, seminar nasional kita pada hari ini dengan tema membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur berakhir. Saya tidak akan memberikan kesimpulan, tapi saya hanya memberikan pesan karena ini kehadiran Bung Rocky pertama di sini di Universitas Widya Mandira. Saya berharap pasti teman-teman setelah ini pengen sekali foto dengan Rocky gitu ya. Tapi saya ingin teman-teman bersepakat gitu ya. Saya ingin teman-teman bersepakat. Kita ajak Bung Rocky, kan Bung Rocky ada tuh kan bilang no Rocky no party gitu ya. Tapi saya ingin kita bersepakat sebelum kita foto-foto, kita ajak Bung Rocky untuk jai bersama di Unwira ya. Sehingga ya jai ya tarian adat dari Bajawa ya. Habis ini kita bareng-bareng Bang Rocky. Sehingga saya minta teman-teman kita mengikuti acara ini sampai selesai dan setelah itu kita bersabar agar kita tidak berburu duluan untuk mau foto gitu ya. Kita jai bersama dulu, baru kemudian kita minta foto-foto dengan Bang Rocky. Begitu ya. Kita bisa bersepakat ya teman-teman ya. Oke. Dengan demikian teman-teman, saya Grace Gracelia, saya pamit undur diri dari hadapan teman-teman. Dan saya berharap kita semua terus bekerja, kita terus mengedukasi diri kita untuk menjaga keberlanjutan ekologi di Nusa Tenggara Timur. Salam adil dan lestari. Salam adil dan lestari. Salam adil dan lestari. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah memandu kita dalam sesi diskusi kita hari ini yang sangat seru dan memicu banyak sekali kemarahan dari teman-teman yang berada di forum ini. Sangat luar biasa sesi kita kali ini. Saya berharap kami dari program studi ilmu pemerintahan serta Walhi Nusa Tenggara Timur sangat-sangat berharap sesi diskusi kali ini membawa dampak positif bagi kita semua, terutama mengenai sumber daya alam, isu-isu lingkungan yang berada di Nusa Tenggara Timur terkait dengan kebijakan-kebijakan politik. Selanjutnya sesi penandatanganan berita acara. Untuk itu sesi yang pertama saya minta kepada narasumber kita yang pertama Bapak Rocky Gerung untuk menandatangani berita acara.
Untuk sesi yang kedua, kami mohon kesediaan dari Bapak Edu Lemanto untuk menandatangani sesi berita acara. Selanjutnya, sesi foto bersama. Untuk itu, sesi yang pertama saya mengundang narasumber kita bersama dengan moderator dan pemantik diskusi serta para dosen dari Prodi Ilmu Pemerintahan untuk sesi foto yang bersama. Untuk itu kami mohon kesediaannya. Untuk sesi foto yang kedua, kami minta saya membuka untuk foto bersama dari Naik biar lebih tinggi tuh dapat belakang. Ya. Naik di atas. Iya. Oke, di sana ya. Di sana bilang gitu ya. Oh, gitu. Ah, itu kursi, ada kursi. Untuk sesi foto yang kedua, kami mengundang Bapak narasumber bersama dengan teman-teman dari Walhi Nusa Tenggara Timur untuk kesediaannya di depan. Bang, sini aja bang. Sebelahnya.